Sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Oh, indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang tiada ku cemas, takut punahnya, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku lihat tanya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Bersandarkan lengan yang kekal. Bersandarkan lengan Shalom dan selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari umat GKI Harapan Jaya dan saudara-saudara dari jemaat atau gereja manapun yang ikut memanfaatkan pelayanan persekutuan doa keluarga online GKI Harapan Jaya ini. Semoga saudara dalam keadaan sehat selalu. Pada malam ini kami mewakili persekutuan doa wilayah Maranatha bersyukur dapat melayani saudara sekalian melalui persekutuan doa keluarga di hari Rabu 15 Juli 2020 ini. Di minggu yang lalu kita telah belajar bersama bahwa melalui pertumbuhan iman di tengah keluarga maka akan membentuk kita menjadi semakin lebih baik. 1 minggu sudah kita lalui. Kiranya pertumbuhan iman di tengah keluarga kita dapat terus terjadi dan bahkan berbuah. Saya yakin kita bersama telah belajar untuk dapat melakukannya. Nah, saudara, di dalam persekutuan doa keluarga kita hari ini, kita bersama akan bertumbuh melalui tema seperti yang kau ingini. Dalam bacaan Alkitab yang diambil di dalam Lukas pasal 22 ayat 42. Kita tentu menyadari kadangkala banyak sekali keinginan di dalam kehidupan kita. Bahkan tak jarang juga kita memaksakan Tuhan untuk dapat mewujudkannya. Entah itu permohonan kesuksesan, kesehatan, atau apapun. Namun akhirnya kita kecewa ketika yang kita inginkan itu tidak atau belum dinyatakan Tuhan. Di hari ini kita bersama akan diingatkan oleh firman Tuhan
bahwa yang terjadi dalam segala permohonan kita adalah kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita pribadi. Saudara, sebelum kita memulai seluruh persekutuan kita di malam hari ini, mari kita bersama mengambil saat teduh pribadi. Saudara, sudahkah Anda tersenyum hari ini? Mari kita beri senyuman dan sapaan yang terbaik untuk setiap anggota keluarga kita yang ada di sekitar kita. Peluk dan katakan, "Aku mengasihimu." Senang rasanya ya, jika di dalam rumah kita sungguh dapat merasakan cinta kasih persaudaraan, seperti cinta kasih Tuhan bagi kita. Dalam sukacita ini, mari kita bersama menyanyikan "Hari Ini Kurasa Bahagia". Saudara, salahkah menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan? Tentu saja tidak. Karena sebagai umatnya yang terbatas, maka kita perlu senantiasa bermohon kepada Tuhan. Namun, kita perlu belajar bahwa dalam menyampaikan permohonan kepada Tuhan,
maka yang terjadi biarlah kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita. Seringkali kita tidak sabar atau memaksakan kehendak sehingga kita merasa Tuhan tidak menjawab permohonan kita. Oleh karena itu, senantiasalah bermohon kepada Tuhan dengan mengatakan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, dan bukan kehendak kami. Sebelum melanjutkan rangkaian persekutuan di malam hari ini, mari kita bersama masuk di dalam doa pembukaan. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, di dalam persekutuan doa keluarga malam hari ini, bersama-sama anggota keluarga kami, atau mungkin ada yang mengikuti persekutuan ini secara pribadi. Namun kami percaya persekutuan yang indah telah ada, karena persekutuan ini sungguh terjadi di dalam pimpinan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar melalui persekutuan ini kami beroleh damai, sejahtera, dan sukacita. Dan jika nanti kami mendengarkan firman Tuhan, itu bukan hanya kami dengar, tetapi dapat kami lakukan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kini saya mengajak kita untuk bersama membaca Mazmur melalui Mazmur pasal 92 ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. Mari kita membacanya bersama-sama. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan. Dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Saudara, sesaat lagi kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dan belajar untuk dapat menghidupinya di dalam seluruh kehidupan kita. Sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan Seperti Yang Kau Ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan
dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Selamat malam Ibu Bapak Saudara. Sesaat lagi kita akan masuk di dalam renungan dalam persekutuan doa keluarga kita. Sebelum kita bersama membaca firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Di tengah pekan ini ya Tuhan, kami sungguh tetap dan terus merasakan cinta kasih, pemeliharaan, tangan kasih daripada Tuhan. Kami bersyukur atas itu. Jika di tengah pekan ini kami kembali melaksanakan persekutuan doa keluarga, sekalipun kami masih melaksanakannya di masing-masing rumah kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena sukacita terus Tuhan berikan, kekuatan terus Tuhan tabur, dan khususnya firman Tuhan boleh kami dengar pada malam hari ini. Biarlah lewat firman Tuhan yang kami dengar ini, boleh menjadi kekuatan atas kami. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu telah belajar untuk menerimanya dan juga boleh melakukannya di dalam tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami bersama berdoa memasuki perenungan di dalam doa keluarga kami pada malam hari ini. Amin. Mari bersama kita membuka Alkitab kita, Ibu Bapak Saudara. Tema kita pada malam hari ini adalah seperti yang Kau ingini. Bagian bacaan Alkitab diambil dari Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-42. Sekali lagi dari Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-42. Nah, saya akan bacakan untuk setiap kita. Nah, Ibu Bapak yang membuka Alkitab atau menyaksikannya di layar, boleh juga ikut memperhatikan atau boleh juga ikut membacakannya. Demikian firman Tuhan bagi kita melalui Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-42. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau,
ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Satu kali lagi, saya akan bacakan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Demikian bagian bacaan Alkitab kita, Ibu, Bapak, Saudara. Nah, tema kita pada malam hari ini seperti yang kau ingini. Keinginan. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, siapa di antara kita yang tidak pernah memiliki keinginan? Pasti pernah ya. Kita pasti punya keinginan di dalam kehidupan kita. Apapun itu. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, kalau ditanya, apa sih keinginan Ibu, Bapak? Banyak jawabannya, satu saja kira-kira. Apa keinginan Ibu, Bapak, Saudara? Ya, pasti berbeda-beda keinginannya. Nah, keinginan seseorang itu biasanya dipengaruhi atau disebabkan oleh latar belakang kondisi orang itu. Maka akan mempengaruhi cara dia menyampaikan keinginannya. Yang paling gampang, Ibu, Bapak, Saudara, kalau kita mengelompokkan keinginan ini berdasarkan usia. Ya. Kebanyakan lansia yang saya ketemui kalau ditanya apa sih keinginannya, mayoritas akan menjawab apa tuh, Ibu, Bapak, Saudara? Nah, tahu langsung kan? Sehat. Memang sih ada juga yang sebagian mengatakan umur panjang, tapi itu sedikit kok orang yang mengatakan ingin umur panjang. Karena kalau yang sudah lansia pasti tahu kondisi hari tua lansia itu seperti apa. Ya. Tetapi lansia itu rata-rata menyatakan bahwa ia ingin sehat. Bagi generasi yang di bawahnya, bagi kelompok dewasa senior, akan menyatakan hal yang berbeda lagi. Jika dia adalah orang-orang atau sekelompok orang yang sudah memiliki anak-anak yang cukup dewasa, maka orang-orang dewasa senior ini mengatakan bahwa keinginannya adalah anak-anaknya ini bisa sukses, anak-anaknya bisa menikah, anak-anaknya ini kemudian bisa menjadi orang-orang yang berhasil. Mungkin rata-rata demikian. Bagi kelompok dewasa muda seperti saya nih ya, Ibu, Bapak ya, maka keinginannya adalah, ya saya mewakili kelompok dewasa muda, mungkin keinginannya adalah bagaimana anak-anak boleh menjadi kelak, bisa melewati sekolah dengan baik, lalu masa depannya adalah masa depan yang juga baik. Rumah tangga juga boleh baik. Itu untuk kelompok dewasa muda. Bagi pemuda mungkin keinginannya berbeda. Jika ditanya, pemuda akan menjawab bahwa keinginannya adalah bagaimana dia bisa punya pekerjaan yang bagus, bagaimana dia bisa punya pasangan hidup kalau belum punya. Itu keinginannya. Remaja beda lagi. Dia punya keinginan supaya nanti bisa kuliah, bisa bekerja di tempat yang baik. Lalu cita-citanya ini bisa tercapai. Nah, kalau semakin muda lagi usianya untuk anak-anak, maka keinginannya jawabannya jadi berbeda lagi tuh, Ibu, Bapak. Anak-anak mungkin saja menjawab bahwa keinginannya adalah mainan, tapi juga bisa perhatian daripada orang tua. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, yang saya ingin katakan bahwa memang keinginan setiap kita itu sangat dipengaruhi dengan kondisi kita sekarang ini. Tetapi yang pasti bahwa ketika kita hidup ini tidak pernah lepas dari keinginan. Dan karena itu lewat keinginan-keinginan tersebut kita berpermohonan kepada Tuhan kan. Kita berdoa. Coba kita periksa, kita cek, Ibu, Bapak, doa kita masing-masing. Apa sih isi doa kita? Ya pasti nggak jauh dari keinginan yang kita mohonkan kepada Tuhan. Tetapi bagaimana cara kita memohon kepada Tuhan itu hari ini kita bersama-sama ingin memeriksanya kembali sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca dan sesuai dengan tema seperti yang kau ingini.
Ibu bapak saudara, kekecewaan kita seringkali terjadi kepada Tuhan karena kita merasa apa yang kita inginkan lalu kemudian tidak diwujud nyatakan oleh Tuhan seperti yang kita inginkan. Nah, ini tak ubahnya ibu bapak saudara, enggak ada bedanya dengan seorang anak yang merajuk kepada orang tuanya ketika menginginkan sesuatu. Waktu saya kecil, salah satu mainan di generasi saya yang cukup favorit itu adalah mobil yang dirakit yang bermerek Tamiya. Nah, tapi orang sering sebutnya mobil Tamiya, padahal itu adalah mereknya. Mobil yang dirakit. Suatu ketika saya pernah menyampaikan keinginan ini kepada orang tua saya. Saya ingin mobil Tamiya. Lalu orang tua saya mengatakan, ya udah, nanti kalau bagus hasil sekolahnya dibelikan. Puji Tuhan, begini-begini, bagus juga tuh ibu bapak waktu itu ya. Lalu dibelikan, saya senang sekali ketika ada satu kado yang diberikan kepada saya. Tapi ketika saya buka, bukan mobil Tamiya yang saya inginkan. Mobil lain yang digunakan dalam edukasi. Jadi mainan edukasi yang diberikan dalam bentuk mobil. Saya kecewa saat itu. Saya kan inginnya mobil Tamiya rakitan supaya bisa balapan. Kenapa mobil seperti ini kurang seru menurut saya? Nah, dalam kita berpermohonan kepada Tuhan, bicara tentang keinginan ibu bapak saudara, maka ketika kita berpermohonan kepada Tuhan, bukan keinginan kita yang akan pasti dijawab oleh Tuhan, tapi Tuhan akan memberikan yang baik menurut Tuhan ibu bapak, bukan menurut kita. Kenapa? Kalau menurut kita belum tentu baik untuk masa depan kita sebetulnya. Baik menurut kita itu adalah ego kita, bukan kehendak Tuhan. Saya merenungkan pemberian orang tua saya, di kemudian hari baru saya memahami bahwa orang tua saya ingin saya bukan hanya sebatas main, tetapi main kemudian bisa belajar. Maka orang tua saya memberikan mainan edukasi. Tapi waktu itu saya belum mengerti. Nah, ibu bapak saudara, rasa-rasanya ini yang seringkali juga terjadi di dalam kehidupan kita. Ada banyak keinginan-keinginan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan, tapi seringkali tanpa sadar kita memaksa Tuhan supaya menjawab sesuai dengan keinginan kita. Dan kalau Tuhan menjawab bukan sesuai dengan keinginan kita, kita merasa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang kita. Atau bahkan kita juga kemudian berpikir, ibu bapak saudara, wah jangan-jangan doaku ini kurang kuat, jangan-jangan dosaku ini begitu besar. Teks kita pada hari ini mengisahkan Tuhan Yesus yang mendekati masa penyalibannya. Dalam kondisi Yesus dalam sosok kemanusiaannya, ibu bapak saudara, maka dia bergumul. Sehingga dalam bagian bacaan Alkitab kita dikatakan demikian. Ya Bapakku, jikalau engkau mau. Kita garis bawah ini ibu bapak saudara. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Kalau engkau mau. Tetapi bukanlah kehendakku, kata Yesus, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Nah, ibu bapak saudara, pada kesempatan malam hari ini, kita bersama-sama belajar. Yang pertama, mari bersama kita ubah cara berdoa kita. Kita berpermohonan kepada Tuhan, seraya kita mengatakan, ya Bapa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, dan bukan kehendak-Ku. Mari kita biasakan itu dalam kita berdoa. Yang kedua, ibu bapak saudara, kita sungguh meyakini bahwa rancangan yang Tuhan berikan buat kehidupan ibu bapak
saudara dan saya adalah rancangan yang terbaik. Terbaik menurut siapa? Terbaik menurut Tuhan. Jadi yang kedua, rancangan daripada Tuhan akan pasti senantiasa lebih baik daripada keinginan atau bahkan rancangan kita. Yang ketiga, seperti yang kau ingini. Yang ketiga, kita ingin belajar. Responlah setiap pekerjaan Tuhan dengan hati yang bijaksana dan penuh dengan damai sejahtera. Respon setiap pekerjaan Tuhan. Ibu, bapak, saudara, kondisi pandemi seperti sekarang ini memberikan begitu banyak respon dari setiap orang. Nah, kalau ibu bapak kemarin mengikuti PA, juga belajar ya, ada respon-respon terhadap kondisi pandemi ini. Maka kalau kita marah, kita berkeluh kesah terhadap kondisi ini, itu tidak merubah apa-apa. Tetapi mari kita menghadapinya dengan pengharapan di dalam Tuhan. Seperti yang kau ingini. Biarlah ini bukan hanya menjadi nyanyian yang sebelum firman tadi kita nyanyikan, tetapi boleh menjadi spiritualitas keseharian kita. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan ibu, bapak, saudara, dan saya untuk boleh melakukannya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Saudara, dalam kerendahan hati, kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan adalah yang paling dan sungguh tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, karena Dia adalah sahabat kita. Oleh karena itu, sekalipun pergumulan kita begitu berat, percayalah bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita menjalani kehidupan kita di pekan ini dengan selalu bersandar kepada Tuhan dan menyatakan, "Aku percaya kepadamu ya Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi." Sebelum masuk di dalam doa keluarga di rumah kita masing-masing, saya mengajak kita menyanyikan, "Tuhan Yesus sahabatku."